Saya akan mempresentasikan tentang KB pasangan usia subur. Nah, untuk pertama, apa itu KB? KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kemudian di sini untuk KB kita bagi menjadi ada yang KB sederhana dan hormonal. Untuk yang sederhana itu ada tanpa alat dan dengan alat. Kemudian untuk KB hormonal itu ada kombinasi yang merupakan kombinasi antara progesteron dan juga estrogen, Bu ya. Kemudian di sini ada akan saya jelaskan pertama adalah KB dengan kontrasepsi sederhana. Itu ada kondom, coitus interruptus, dan KB alamiah, dan juga diafragma. Kemudian di sini saya akan jelaskan mulai dari KB sederhana. Kita mulai dari KB alamiah. Ini berdasarkan siklus masa subur dan tidak subur. Kemudian ada coitus interruptus adalah menghentikan senggama dengan mencabut penis dari vagina pada saat suami menjelang ejakulasi. Kemudian di sini ada alat diafragma. Alat diafragma ini, yang ini Bu ya. Alat diafragma ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk mencegah sperma sampai di serviks. Kemudian ada kondom. Ini kondom adalah selubung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat untuk menampung sperma. Yang ini Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada KB hormonal. Jadi yang tadi kita bahas adalah KB sederhana, yang sekarang kita akan lanjut dengan KB hormonal atau kita bagi menjadi dua, kombinasi dan juga kontrasepsi progestin yang hanya mengandung progesteron. Untuk yang kombinasi itu terdiri dari pil kombinasi dan suntik 1 bulan. Kemudian progestin itu ada yang mini pil dan suntik 3 bulan serta implan. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang kontrasepsi kombinasi. Untuk yang kombinasi di sini itu adalah alat kontrasepsi yang berisi gabungan hormon estrogen dan juga progesteron dengan cara kerja mencegah lepasnya sel telur wanita ke indung telur, kemudian mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma susah masuk, dan juga menipiskan dinding rahim. Nah, di mana KB ini memiliki keuntungan dan juga keterbatasan. Jadi kita tidak sebut kerugian, Bu ya, tapi keterbatasan. Di sini keuntungannya adalah untuk KB pil dan juga 1 bulan itu sama-sama efektivitasnya tinggi, siklus haid teratur dan tidak mengganggu hubungan seksual serta kesuburan segera pulih. Namun di sini dia memiliki keterbatasan, di mana keterbatasannya itu adalah mual, pusing, berat badan naik, dan juga dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian kita lanjut dengan kontrasepsi hormon progestin. Jadi di kontrasepsi ini hanya mengandung hormon progesteron, di mana cara kerjanya hampir sama, mencegah lepasnya sel telur wanita ke indung telur, kemudian mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma susah masuk dan menipiskan dinding rahim. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenisnya. Untuk KB progestin itu bisa kita bagi menjadi 3. Pertama mini pil, ini cocok untuk ibu menyusui. Sangat efektif saat masa menyusui, Bu ya. Kebetulan yang ada di puskesmas itu adalah pil kombinasi, jadi kalau ada ibu yang ingin menggunakan mini pil ini untuk yang masih menyusui, boleh ke bidan praktek swasta yang terdekat. Kemudian ada KB suntik 3 bulan. Di puskesmas kebetulan ada yang 3 bulan, itu untuk peserta BPJS, walaupun peserta BPJS-nya tidak di Puskesmas Kuta Selatan, tidak masalah, yang penting memiliki BPJS. Di mana ini juga tidak mempengaruhi produksi ASI.
Kemudian selanjutnya adalah implan. Nah, ini gambarnya, ini ada gambar implan, Bu ya. Kontrasepsi yang merupakan kontrasepsi jangka panjang, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, kebetulan puskesmas yang 3 tahun. Kemudian aman untuk masa laktasi, dan ini dipasang di bawah kulit. Kalau yang biasanya kalau kita bisa pakai tangan kanan, bisa kita pasang di lengan kiri, Bu ya. Terdiri dari 2 tabung, jadi perlu tindakan pembedahan sedikit, kemudian dibius dan dipasang untuk kedua tabungnya ini. Selanjutnya ada alat kontrasepsi dalam rahim, ini juga ada di puskesmas. Ini ada 2, ada yang mengandung hormon dan tidak mengandung hormon. Kebetulan yang di puskesmas adalah yang tidak mengandung hormon. Jadi seperti ini ya Bu ya, untuk pemasangan alat KB dalam rahimnya. Dimasukkan ke dalam rahim. Kemudian cara kerjanya mempengaruhi fertilisasi dan menghambat kemampuan sperma. Ini sangat efektif, satu kegagalan dalam 125-170 kehamilan. Ini tidak mempengaruhi produksi ASI dan dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif. Ini juga bisa dipasang segera setelah melahirkan ya, di mana keuntungannya jangka panjang sama seperti KB implan sebelumnya. Dapat dipasang segera setelah melahirkan, tidak ada efek samping untuk yang hormonal. Jadi untuk yang tekanan darah tinggi, ini aman ya dipakainya ya, karena tidak mempengaruhi hormon. Kemudian ini sangat efektif, namun dia memiliki keterbatasan ya, sama seperti KB yang lain, yaitu perubahan siklus haid biasanya pada 3 bulan pertama. Kemudian haid agak lebih banyak dan mungkin akan terasa lebih sakit pada awal pemakaian. Dan ini tidak disarankan untuk wanita yang memiliki IMS atau penyakit infeksi menular seksual. Kemudian kita lanjut ke kontrasepsi mantap. Itu ada 2, tubektomi dan juga vasektomi. Nah, untuk tubektomi, apa itu tubektomi? Tubektomi itu adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas atau kesuburan pada seorang wanita. Kemudian ini sangat efektif dan ini harus dipertimbangkan baik-baik Bu ya, karena ini sifatnya permanen dan tidak ada efek samping, tidak mempengaruhi produksi ASI, dan selain menggunakan KB ini, ibu-ibu juga ini tidak melindungi dari IMS ya, di mana syaratnya ini yang harus benar-benar dipikirkan untuk ibu-ibu yang usia 26 tahun ke atas, kemudian sudah memiliki anak lebih dari 2, dan yakin sudah siap tidak akan ingin hamil lagi. Baru ibu boleh pilih tubektomi ini, karena ini sifatnya permanen. Kemudian ini untuk wanita, selanjutnya ada untuk laki-laki, itu ada vasektomi. Jadi kalau ada bapaknya yang ingin KB, bisa dipilihkan untuk vasektomi, Bu ya. Di sini vasektomi itu adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan pembedahan. Ini sangat efektif dan tidak perlu khawatir karena tidak mengganggu hormon pria. Kemudian setelah prosedur vasektomi ini, harus menggunakan alat kontrasepsi lain, hingga sperma yang tersisa sudah dikeluarkan semuanya, mungkin sekitar 15-20 kali ejakulasi, dan harus periksa semen 3 bulan pasca vasektomi, Bu ya. Ini bersifat permanen juga, sama seperti tubektomi, sehingga benar-benar harus dipikirkan kalau sudah mantap, baru boleh pilih ini sesuai namanya Bu ya, kontap, kontrasepsi mantap. Kemudian selanjutnya ini kita bagi berdasarkan waktu ya, seperti penjelasan di depan. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Jadi yang jangka panjang itu ada AKDR dan implan, dan yang jangka pendek itu KB suntik dan pil. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin menggunakan KB dengan jangka pendek, misalnya ingin cepat punya keturunan lagi, boleh pakai KB pil atau KB suntik. Tapi yang ingin mengatur jarak kelahiran, bisa menggunakan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim dan juga implan. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
Dan jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan di sini. Kebetulan ada Dr. Iren, narasumbernya. Silakan untuk ibu-ibu. Silakan bertanya. Bisa diketik di chat atau angkat tangan ya. Kalau angkat tangan nanti langsung kita buka untuk ini. Kebetulan di sini juga ada Dr. Nilam. Silakan ibu-ibu kalau ada yang bertanya. Dr. Nilam belum join audio. Ayo Ibu Desti mungkin ada pertanyaan, Ibu Lila. Silahkan. Ini ada dari Ibu Lila Doiren. Saya mau tanya, untuk implan seberapa efektif tingkat keberhasilannya dan bagaimana cara menghitung masa subur jika setelah melahirkan belum pernah mens dan sekarang sudah 10 bulan setelah melahirkan, Dok? Coba diulang. Gimana ditulis nggak? Ada di chatnya, Dok. Di mana ya chat ya? Chat di paling bawah, di sebelah partisipan. Ketemu, Dok? Enggak. Bentar. Ini ya. Bentar, Dok ya. Oke. Kita baca ulang, Dok ya. Oh, udah masuk 2 pertanyaan. Dari Ibu Lila dulu, Bu ya. Dok Iren. Bisa di ini dulu, Dok, untuk suaranya. Ya, halo. Dok Iren. Ya, Ini ada Bu Lila nanya, untuk implan seberapa efektif tingkat keberhasilannya? Tingkat keberhasilan implan itu sekitar di atas 90%, yaitu sekitar 95-97%. Berarti masih ada sisa beberapa 0% yang memungkinkan juga biarpun orang pasang implan, tapi dia masih tetap bisa akan hamil. Gitu. Tapi tingkat keberhasilannya di atas 90% ya. Ya, kemudian ini, Dok, bagaimana cara menghitung masa subur jika setelah melahirkan untuk Ibu Lila belum pernah mens, tapi sekarang sudah 10 bulan setelah melahirkan, Dok? Oke. Setelah 10 bulan proses melahirkan itu, apa sudah berhubungan dengan suami? Coba tak ini Bu Lila dulu. Ibu Lilanya aktifin aja ininya. Udah. Mute, ya, nggak usah di-mute, jadi langsung ngobrol kan. Ibu Lila? Ya, Bu. Iya, selamat pagi Bu Lila. Iya, gimana mau ditanya, apa yang mau ditanya? Kan saya setelah melahirkan itu kan belum pernah mens, Dok. Iya. Tapi udah pernah pas KB suntik yang 3 bulan. Nah, terus sekarang saya mau pindah ke implan yang KB suntik 3 bulan tuh udah dari bulan Maret saya udah nggak suntik kan sejak pandemik itu. Terus sekarang ke implan. Gitu. Nah, cuman kan saya kan juga masih takut, kemarin kan sempat kebobolan karena nggak KB. Nah, saya mau ngitung untuk subur juga biar tahu gitu. Udah mulai belum menstruasinya?
Belum sama sekali. Berhenti dari Habis itu sempet tapi kayak cuman flek-flek gitu doang. sampai 1 sekarang. kali ya, sampai sekarang. Oh, oke. Jadi masa subur itu dihitung nanti sesudah mulainya menstruasi ya. Berarti sesudah pemasangan KB apa tadi implan ya? Suntik Apa 3 KB bulan. suntik 3 bulan harus dinormalin lagi, harus dikembaliin lagi proses Oke. menstruasi yang normal. Nanti sesudah proses menstruasi normal baru nanti dia bisa kita hitung lagi kapan masa suburnya. Nah, mungkin sekarang masih efek samping ya dari KB suntik. Karena kan banyak beberapa KB suntik itu yang setiap orang menerimanya beda-beda. Ada yang justru menstruasi yang terus-terusan, ada yang menstruasi yang tersendat, ada malah yang flek-flek hitam, ya kan? Nah, itu harus dibalikin lagi ke semula. Prosesnya itu harus dinormalin lagi, hormonnya harus diistirahatin lagi, sampai nanti dia kembali seperti semula, baru kita bisa hitung masa suburnya. Kalau sekarang mau implan habis ini dok, itu apa bisa dulu dok? Boleh, kalau mau mulai implan boleh. Boleh. Dengan Oh satu ya. syarat, tidak sedang hamil. Jadi harus tes pregnancy, harus tes kehamilan ya. Kalau negatif boleh pasang implan ya di lengan kiri atas. Ya, sudah Ibu Lila ya. Terima Terima kasih. kasih Bu atas pertanyaannya. Kita lanjut ke Ibu Desti dok ya. Ibu Desti, selamat pagi Bu. Pagi. Ini pertanyaan dari Bu Desti dok. Kalau misal pakai KB suntik 3 bulan, itu harus pas terjadwal selama 3 bulan atau boleh lewat hari? Sebaiknya tepat 3 bulan karena jadi fungsi dari suntik KB itu lebih bagus ya daripada nanti lewat takut kebobolan. Sebaiknya tepat waktu ya. Jangan sampai kelewat. Mau pakai KB apapun sebaiknya tepat waktu. Yang 1 bulan harus tetap 1 bulan. Mau pil pun yang setiap hari 1 kali sehari setiap 24 jam harus tepat waktu supaya fungsi dari KB itu lebih maksimal. Jangan sampai lewat ya. Gitu. Kemudian Bu Dokter, Ya. ada batasan waktu maksimal nggak untuk penggunaan KB suntik? Misal nih 2 tahun berturut-turut masih mau menggunakan KB suntik 3 bulanan, itu apakah boleh atau maksimal berapa tahun penggunaan KB suntik? Penggunaan KB suntik itu dengan syarat ya. Ada beberapa kan KB itu yang hormon dan tidak hormonal. Syarat dan penggunaan KB yang hormonal itu, apalagi KB suntik dan KB pil, pasien itu harus dengan indikasi syaratnya tidak boleh punya penyakit yang berhubungan dengan hormonal seperti keturunan seumpamanya dari orang tua genetik seperti kanker rahim atau kanker payudara atau kanker prostat dan kanker yang lainnya yang berhubungan sama hormon dan si ibu tidak perokok. Jadi selama syarat-syarat itu memenuhi nggak apa-apa, masih dalam batas aman. Untuk penggunaan KB suntik tidak ada batas maksimal sih. Tapi kalau memang mau yang paling aman dalam jangka waktu lama, boleh aja pindah ke alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ya. Itu paling aman. Dan setiap alat kontrasepsi memang ada kelemahan dan kelebihan dari setiap alat kontrasepsi. Terima kasih Bu Dokter. Baik, sudah Ibu ya. Bu Desti sudah puas Bu ya dengan jawaban dokternya. Dokter terima kasih. Kemudian kita masih punya waktu 7 menit. Jika ada pertanyaan, mungkin saya bisa berikan kesempatan 1 pertanyaan lagi. Ya, boleh tanya aja. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi? Selamat pagi Bu Putu Suarmini. Mungkin ada yang mau ditanyain Bu? Mumpung ada Dokter Iren. Bisa diterima dulu ini untuk join audionya, Bu. Bentar. Ya,
Halo Bu Putu Suarmini. Mungkin ada pertanyaan Bu, kebetulan ada Dokter Iren. Suaranya mungkin diperbesar Bu. Suaranya nggak kedengaran Bu. Audionya kayaknya. Maaf Niki, selamat pagi. Nyimak ini baru ada partus tadi. Oke, enten, nggih, nggak apa-apa Bu. Makasih Selamat udah ikut pagi. join. Kalau gitu mungkin kita cukupkan Do ya. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin kita mau foto bersama dulu ya Bu. Bisa diaktifkan kameranya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam Zoom kelas KB hari ini. Terima kasih banyak untuk Dokter Iren yang bersedia hadir dan membantu di sini. Mungkin selanjutnya kita akan jadwalkan kembali untuk kelas untuk KB dan imunisasi. Nanti saya pasti share Bu ya di grup. Sekarang kita dokumentasikan dulu ya, foto bersama dulu. Saya hitung sampai 3. Setelah itu senyum Bu ya. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. Lagi sekali Bu ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disusun dari sekarang. Nanti pas ada sesi tanya jawab, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu seperti biasa lewat Zoom class. Ya Bu? Boleh juga, boleh tambahan. Ini ada tambahan dari Dokter Iren. Masih ada waktu 4 menit. Silahkan Dok. Oke. Boleh aja nih ibu-ibu kalau kepingin punya pertanyaan yang kepingin topik apa yang mau kita jabarkan, boleh aja dipilih mau apa, terus nanti kita bisa atur kapan waktunya untuk Zoom lagi untuk ngebahas seputar topik-topik kebidanan gitu. Jadi bisa ditanya, dikumpulin aja pertanyaannya supaya kita lebih aktif di Zoom-nya. Bu Desti, silahkan Bu. Bisa usul nggak mau ini dong topik sharing mengenai empati, kira-kira bisa ya? Empati. Nanti saya akan coba bicarakan dengan pemegang gizinya Bu ya, untuk MPASI-nya ya. Nanti kita share di WA grupnya ya. Kapan waktunya nanti saya sampaikan. Iya, seminggu sekali juga kayaknya bagus kita kalau ada Zoom ya. Iya. Ya, gitu. Boleh. Iya, jadi daripada ibu-ibu atau banyak pertanyaan yang di rumah yang harus apa yang mau ditanyain di luar topik, mungkin di luar topik seperti alat kontrasepsi dalam bidang kebidanan saya masih bisa bantu. Gitu apa aja daripada harus keluar rumah kan dari lagi kondisi pandemi begini. Jadi kumpulin aja pertanyaan. Kira-kira apa yang mau ditanyain gitu. Ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Dok ya, terima kasih banyak juga Bu, ada Dokter Nilam, ada Bu Suarmini, terima kasih banyak. Selamat pagi Dokter Milan, ada Dokter Danti juga di sini loh. Mana? Om, yang mana Dok? Ganes. Oh, Dokter Danti, astaga. Ada penyeludup. Iya, dari tadi saya, siapa ya? Ya terima kasih banyak ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan semoga nanti pesertanya lebih banyak lagi ya. Ya, baik saya tutup acara hari ini. Terima kasih banyak untuk Dokter Nilam, Dokter Iren, dan juga Dokter Danti, Bu Suarmini, Bu Komangsri, Bu Rafka, Bu Yulita, Ibu Lila dan Ibu Desti, dan juga Ibu Ari. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu di Zoom kelas selanjutnya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih.